Selamat datang di channel YouTube Cendekia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klub Broadcasting Rumah Sekolah Cendekia. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Bisa perkenalan dirinya? Baik, terima kasih sudah diterima di sekolah Cendekia. Perkenalkan, saya Ulfa, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Senang bersama dengan kalian. Terima kasih. Senang juga bertemu dengan Iya. Jadi kita ngobrol santai-santai aja ya. Oke, baik. Sebelum itu kita berdua mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Airen, bisa dari kelas 6 bahasa. Nama saya Reni dari kelas 6 bahasa. Oh, sama-sama kelas besar. Iya, saya dari kelas 6. Kalian keren deh. Terima kasih. Sebelum itu kita bisa bertanya-tanya dulu kepada Ibu Ulfa. Boleh. Namanya apa nih? Bu Ulfa itu mengajar dari sekolah mana? Oh iya, jadi saya tadi hanya memperkenalkan nama, kemudian jabatan saja. Tapi tupoksi sebenarnya kami tidak mengajar. Jadi saya kepala bidang yang mengurus kalian di sekolah dasar ya. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Goa itu ada beberapa bidang. Ada bidang pembinaan sekolah dasar, ada bidang pembinaan sekolah menengah pertama. Kalau itu nanti kalau kalian sudah SMP. Kemudian ada bidang yang menangani PAUD dan KNF, ada yang bidang menangani khusus untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Tugas kami sebenarnya adalah menaungi seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Goa sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Misalnya TK PAUD diurusi oleh Kabid PAUD, TK untuk SD diurusi oleh saya, kemudian di SMP diurusi oleh Pak Irfan, kemudian khusus untuk bidang TK itu ada yang diurusi oleh Pak Mulyan. Kepala dinas kami, dinas kita semua adalah Bapak Taufik Nursan SD. Selain itu, di bawah kepala dinas itu strukturnya itu ada namanya sekretaris. Sekretarisnya itu ada Hajar Kesusahan. Jadi struktur di atas itu kepalanya itu kepala dinas, di bawahnya ada sekretaris, dan di bawahnya lagi ada 4 tuh kepala bidang, termasuk di salatnya diantaranya adalah ibu gitu. Nah, di bawah kepala bidang itu ada lagi yang disebut dengan kepala seksi, ada juga yang disebut dengan kasubag kalau dia bagian dari sekretaris. Siapa tahu kalian mau jalan-jalan ke kantornya ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Goa, boleh juga datang ke sana. Menurutnya Bu Ulfa, Rumah Sekolah Cendekia ini sekolahnya kayak bagaimana? Iya, saya mau mengatakan satu kata keren. The first time saya ke sini, jadi saya kepala bidang pembinaan sekolah dasar selalu melakukan kunjungan langsung ke satuan pendidikan dan memang sangat surprise sekali. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terus juga Ibu pengawasnya. Hanya saja saya menyayangkan karena baru diajak ke sini karena saya sudah berkunjung ke beberapa sekolah melihat beberapa nuansa-nuansa pendidikan, terutama untuk kelasnya dan konsep-konsepnya. Dan di sini saya menemukan konsep yang baru dan cukup fantastis secara kultur, secara alam, dan secara tema. Dan saya melihat memang kalian semua siswa di sini hebat semua karena bisa dan mau belajar di sini dengan konsep ini. Mungkin karena kalian merasa bahwa ini lebih dekat dengan alam, kemudian lebih santai, tidak seperti sekolah lainnya yang mungkin agak sedikit serius ya. Dan saya lihat juga di sini sarana dan prasarananya juga cukup luar biasa. Dan ya, I like it. Kalau boleh tahu, Bu Ulfa sudah pernah mengunjungi sekolah swasta yang lain? Ya, same. Dan saya melihat memang setiap sekolah swasta itu punya karakteristiknya masing-masing. Anggaplah misalnya Alfitian, kemudian anggaplah misalnya Alfadia dan sekolah swasta lainnya. Dan hari ini saya berkunjung ke sekolah Cendekia, juga punya konsep dan karakteristik masing-masing. Setiap sekolah yayasan punya
ide dan kreatifnya masing-masing, dan punya keunggulan tentu saja tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh unsur. Masuk di dalamnya bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya guru, bukan hanya pengawas saja, tapi kalian semua yang juga memberi warna di satuan pendidikan itu. Dan boleh nggak sih kalau ibu yang nanya balik, boleh nggak? Boleh dong. Iya, ibu mau nanya, kenapa sih kalian mau sekolah di sini? Kalau saya itu saya pun punya dua kakak ini. Nah, dua kakak ini alumni sekolah juga di sini dari TikTok. Iya. Terus kebetulan kakakku yang pertama ini angkatan ketiga, Oh, satunya lagi angkatan kelima. oh ya. Makanya bunda bilangnya ikut sekolah di sini aja gitu. Terus karena dulu kan ngertinya cuman sekolah ya sekolah, nggak ada yang negeri nggak ada yang swasta. Iya. Terus saya tertariknya tuh karena nggak pakai seragam. Iya. Tadi ibu lihat, makanya ibu tanya sama kepala sekolah. Di sekolah ini nggak ada seragam seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Ternyata kalian free ya menggunakan pakaian, yang penting bebas rapi kali ya. Iya, Pakaian. yang penting sopan untuk dikenakan. Oh iya, iya. Oke, oke. Kalau Aini. oh ya, kalau Aini gimana saya? Kalau saya sendiri kebetulan ibu saya dari dulu sudah ngajar di sini. Oh gitu. Dari saat sebelum kayak mengandung gitu. Jadi pas saya sudah lahir, saya PG umur 2 tahun saya sudah dikasih PG di sini. Oh, playgroup ya. Ya, pas saya tanya kenapa, katanya di sini bagus kayak tata keramanya, Pembentukan karakter ya, ya. lebih ke ini itu sekolah ini kayak lebih ke mengajar ke mandirian, ke disiplin, Disiplin. sama kayak leadership. Oh ya. Makanya di sini juga karena di sini juga belajar sambil bermain, jadi betah aja. Oke. Ini kan biasanya ada lomba-lomba nih, lomba-lomba antar sekolah nih. Kalian biasa ikut nggak sih? Bisa. Biasa kita waktu itu pernah pas kelas 5 kita ikut storytelling. Juara nggak? Tapi nggak apa-apa, nggak harus juara kan. Jadi minimal kalian punya pengalaman seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian ada lomba-lomba seperti itu, biasanya keinginan sendiri atau ditunjuk nih sama guru kelasnya atau sama kepala sekolahnya? Ada beberapa lomba yang kita ditunjuk sama wali kelas, ada juga Karena keinginan kita sendiri. Ya, keinginan. Jadi siapa yang minat ya daftar sama wali kelas. Oke, satu lagi nih, kayaknya lagi banyak pertanyaan ya. Ya, kalian selepas dari sekolah sini, misalnya sekolah dasar sudah selesai ya, kelas 6. Rencananya masih lanjut di sini atau sudah punya nanti aku deh, nanti di SMP sekolah ini deh, udah punya referensi nih atau gimana? Kalau saya kebetulan saya bakal sekolah di MTSN di Botoparan. Oh, kok mau Maranus? Emang rumahnya dekat situ ya? Rumahku di Pakat loh. Oh, jadi dekat dari situ. Iya. Oke. Kalau siapa lagi namanya? Ini. Ya, ini gimana? Kalau saya kan udah coba swasta nih. Terus kakakku juga sempat lanjutnya tuh di swasta juga. Terus karena saya tuh pernah mikir kayak gak mau ikutin jejak kakak terus. Jadi saya Harus bilang, punya kehidupan sendiri ya, nih gimana saya ya? bilang kayak gini, Bun, saya mau lanjutnya di negeri aja, saya bosan di swasta, saya mau di negeri. Oke. Terus direstuin nggak sih? Iya, tapi ya kalau misalnya di negeri harus banyak lesnya katanya. Hah? Katanya Les? harus ada lesnya Oke. supaya melatih jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa muda. Ya, jadi kalau misalnya nih kan udah dapat restu dari bunda, terus kalau misalnya disuruh milih nih sekolah SMP di Kabupaten Goa atau mau keluar nih dari Kabupaten Goa atau di Kabupaten Goa aja? Kalau saya pengennya sih di luar-luar supaya ada kayak vibes yang beda lah gitu. Vibes-nya ya, oke. Udah ada planning nggak sih kemana? Enggak. Bocoran dikit dong. Belum ya? Belum. Oke. Ya, gantian kali ya. Ibu lagi ya ditanya ya. Apa ada yang lagi yang ingin Ibu tanyakan kepada kita? Iya, oke. Jelas ibu ingin
tahu sesuatu. Kan kalian selama belajar di sini menyenangkan gak sih sekolah di sini? Gak usah anggap aja kepala sekolah. Gak usah gurunya di sini menyenangkan gak sih? Di sini belajarnya joy gak sih? Atau aduh gimana gitu ya? Ayo deh. Kalau boleh jujur itu tergantung sesuai moodnya lagi apa kalau saya sendiri. Oh gitu. Jadi kalau moodnya lagi bete atau kayak gimana, biasanya nggak mood belajar juga. Gitu. Jadi mudi-mudian nih Atau kadang juga sesuai pelajaran. Kayak misal saya kan sukanya pelajaran matematika, jadi saya sukanya di situ doang. Jadi lebih asik ke matematika, lainnya saya cuma be aja gitu, jalanin aja. Oke. Santai. Kayak gini gimana? Kalau saya kayak bawa fun aja gitu. Terus kan di sini kalau misalnya klub itu tergantung kan mau minatnya kayak gimana, maunya gimana. Terus kalau misalnya yang paling suka itu klub karena kan kita pilih aja bebas, mau renang ya renang, kalau mau futsal ya futsal, mau silat-silat gitu. Tapi di sini masih ada nggak sih guru sama? Nggak apa-apa. Mohon menonton enggak terpengaruh. Ya namanya juga guru galak sih, bukan galak ya, itu mungkin kayak lebih demi kayak demi kayak kebaikan kita juga, kita gitu. sendiri gitu. Jadi kalau biasanya kita buat salah pastinya ditegur. Jadi awal-awal memang kita itu belum tahu perbedaan yang dengan ditegur dengan dimarahin. Oke. Sekarang udah tahu. Sekarang kita sudah mulai paham apa bedanya ditegur dan dimarahi. Jadi kita udah mulai menganggap semua guru itu sama aja, gak ada yang galak. Jadi memang perlu saya luruskan sedikit ya biar nggak salah paham. Jadi memang nggak ada guru yang galak sih sebenarnya. Yang ada tuh guru sedang mendidik kita tentang arti sebuah ketegasan seperti itu. Mungkin saja guru kita sedang mengajarkan kita bahwa di lingkungan kita ada loh nanti manusia yang jauh lebih julid daripada guru kita gitu. Sehingga mereka sedang mengajarkan kita arti sebuah ketegasan. Gimana cara kita menyikapi orang-orang yang seperti itu ketika kalian sudah di luar sana gitu. Jadi hampir seluruh komponen, hampir seluruh pendidikan yang kalian terima di sekolah itu sebenarnya adalah proses pendidikan buat kalian. Itu menjadi bekal besok lusa kalian bertemu dengan orang-orang yang mungkin katanya hanya jahat yang ada di film Indosiar aja, tapi tahu-taunya ada di kenyataan nih. Oh, guru saya sudah membekali saya bagaimana cara memperlakukan orang seperti itu gitu. Oh, guru saya udah memberitahu gimana cara menghindari orang-orang yang seperti ini. Oh, gimana cara saya bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Jadi sebenarnya nggak ada guru yang galak. Yang ada itu adalah bagaimana mendisiplinkan kita dalam melakukan proses. Karena kenapa kalian nanti tumbuh kembangnya, tumbuh besar, nanti akan bertemu dengan orang-orang lain di luar sana yang jauh lebih gimana ya bahasanya ya, yang jauh lebih sadis kayaknya ya. Jadi kalau kalian sudah bertemu dengan orang-orang seperti itu, kalian udah siap. Jadi seperti itu. Ini ibu luruskan aja ya, bukan karena ibu kepala bidangnya, bukan. Lebih kepada bahwa memang proses pendidikan itu seperti itu. Kapan kalian ketahui? Ketika kalian udah besar nanti. Pasti oh yang dimaksud dengan guru saya begini. Untung saja saya dulu diajarkan begini, untung saja diberitahu begini, untung saya dulu saya diberikan ketegasan seperti ini. Kalau aja tidak, mungkin saya tidak akan seperti ini, seperti itu. Jadi lebih kepada pembekalan sayangnya. Jadi menerima ilmu itu memang kalian harus lebih refresh, kalian harus lebih relax supaya ilmunya lebih cepat masuk. Sebenarnya nggak sendirian nih, ibu ada sama Ibu Haja Mariam, beliau yang menangani tentang kurikulum belajar kalian, itu beliau yang menangani. Terus di samping kanannya ada Ibu Nurul Marsita. Nah, Ibu Nurul Marsita ini adalah yang menangani sarana dan prasarana sekolah kalian seperti itu. Dan di sebelah kanannya ada Ibu pengawas cantik kita, Ibu Haja Rosmini. Jadi beliau mengawasi tuh, kontrol mulai dari kalian, kemudian kepala sekolah dan guru-guru serta apa yang dilakukan di sekolah ini. Jadi tidak semata-mata bahwa sistemnya seperti ini, cara belajarnya seperti ini, mata pelajarannya seperti ini, terus diajarkan guru yang seperti apa, karena mereka sudah melihat dan membuat manajemen sistem untuk melihat mana sih yang cocok dan yang mana sih yang layak untuk diajar ke anak-anak. Seperti itu sayang. Apa ada pesan dan kesan buat rumah sekolah Cendekia dari Ibu? Oke, saya sih hanya bisa mengatakan kalau sekolah ini bisa
tingkatkan lagi prestasinya. Kemudian tadi saya sudah sarankan kepada kepala sekolahnya, sekolah sebaik dan sekeren ini sayang-sayang jika tidak dipublish, sehingga kami butuh untuk dilakukan semacam kegiatan-kegiatan itu dipublikasi dalam bentuk video barangkali. Kemudian kegiatan anak-anak juga mungkin bisa dipublish lewat IG, supaya kami juga bisa bantu mempromosikan sekolah ini di luar sana. Nah, biasanya ibu kan lagi jalan atau ada ketemu dengan teman-teman di tingkat nasional nih, ibu juga sudah bisa bercerita tentang sekolah Cendekia seperti itu. Dan kalian baik-baik ya sekolah di sini ya. Iya. Mungkin itu saja tadi kita ngobrol-ngobrol bersama Bu Ulfa, tamu spesial kita. Saya saya Airin. Keren nama nih. Dan saya Reni. Sampai jumpa di Club Broadcast berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.